Pada malam hari ini kami akan menyampaikan informasi tentang penahanan para tersangka kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, dan kegiatan tangkap tangan ini dilakukan oleh tim KPK mengamankan 4 orang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari pertama STPS Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Yang kedua adalah RS, staf ahli dari STPS. Yang ketiga adalah AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas atau kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat, IW alias EN, koordinator lapangan Pokmas. Adapun kronologis tangkap tangan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya terkait dengan pengurusan alokasi dana hibah. Rabu 14 Desember 2022, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS sebagai perwakilan STPS di salah satu mall di Surabaya. Selanjutnya, masih di hari yang sama, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda. STPS dan RS diamankan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. AH dan IW masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang. Kemudian turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapura dolar dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK ini. Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup. Maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Ketiga, AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas. Yang keempat, IW alias EN, koordinator lapangan Pokmas. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023. Yaitu STPS ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, RS ditahan di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung
ACLC, dan yang ketiga AH ditahan di rutan pada Kafling C1 gedung ACLC, dan IW ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih. Konstruksi perkara diduga telah terjadi, yaitu untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dalam APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Distribusi penyalurannya antara lain melalui kelompok masyarakat untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan. Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang satu diantaranya tersangka STPS. Tersangka STPS yang menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut yaitu tersangka AH selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus koordinator Pokmas. Dugaan ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon, maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20% dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan, sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10%. Besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh tersangka STPS dan juga dikoordinir oleh tersangka AH selaku koordinator Pokmas, yaitu di tahun 2021 telah disalurkan sebesar 40 miliar rupiah. Di tahun 2022 telah disalurkan sebesar 40 miliar rupiah. Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali diperoleh Pokmas, tersangka AH kemudian kembali menghubungi tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar 2 miliar. Mengenai realisasi uang ijon tersebut dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, di mana tersangka AH melakukan penarikan tunai sebesar 1 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah di salah satu bank di Sampang dan kemudian menyerahkan kepada tersangka IW untuk dibawa ke Surabaya. Selanjutnya tersangka IW menyerahkan uang 1 miliar rupiah tersebut pada tersangka RS sebagai orang kepercayaan tersangka STPS di salah satu mall di Surabaya. Setelah uang diterima, tersangka STPS memerintahkan tersangka RS segera menukarkan uang 1 miliar rupiah tersebut di salah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang Singapura dolar dan US dollar. Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisa 1 miliar yang dijanjikan tersangka AH akan diberikan pada Jumat 16 Desember 2022, jadi berarti besok. Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, tersangka STPS telah menerima uang sekitar 5 miliar rupiah. Berikutnya, tim penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan terkait jumlah uang dan penggunaannya
yang diterima oleh tersangka STPS. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi. AH dan IW disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau huruf B junto pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Modus korupsi ijon dana hibah di daerah telah mencederai semangat pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, KPK terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan desa melalui Monitoring for Prevention atau MCP, jaga.id, dan program desa anti korupsi dalam pengelolaan APBD, DAU, DAU, DAP maupun dana desa agar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga setiap rupiah uang negara harus dipastikan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.